untuk validasi itu. Validasi aja itu berapa, terus nanti seperti apa dari situ. Jadi terkait dengan instrumen ya. Bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, ini sedikit kita review dulu desain penelitian ya. Jadi ada metode penelitian kualitatif ini yang sebelumnya yang kita bahas ya terkait dengan desain penelitian. Oke, takutnya ada yang lupa. Jadi desain penelitian yang sebelumnya kita bahas itu terkait dengan rancangan ya, rancangan pelaksanaan ya dalam rangka kita meneliti ya. Jadi mulai proses bagaimana kita variabel nanti seperti apa, prosedur, teknik sampling, instrumen, pengumpulan data, analisis data, terus nanti pelaporannya itu bagaimana ya. Jadi ini desain penelitian ini sekali lagi yang saya pernah sampaikan ke kalian bahwa ini yang akan kalian pakai pada saat atau yang kalian harus sudah siapkan pada saat nanti kalian sampai sempro ya. Atau sampai bab 3 itu kalian mau diapain ya. Dari masalah yang ada sampai rencananya mau kalian apakan sampai ketemu hasilnya nanti bagaimana ya. Oke, masuk ke metode penelitian. Jadi di sini ada penetapan subjek penelitian, objek penelitian, dan juga alat analisisnya ya. Nah, di sini ada yang namanya populasi, ya. Populasi itu adalah seluruh unit-unit observasi yang karakteristiknya akan diduga. Benar ya, ini saya belum kan ya, saya takutnya ketukar sama kelas yang satu lagi. Belum ya, populasi belum ya. Kita belum pelajarin kan ya. Ada yang punya catatannya nggak? Saya takutnya lupa deh. Belum kan ya? Oh, belum, Bu. Atau udah? Belum ya, oke. Belum, Bu, belum. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini ada populasi ya, keseluruhan unit-unit observasi yang karakteristiknya itu akan diduga ya. Terus ada lagi yang namanya sampel. Itu sebagian dari sasaran ya, sebagian jadi representatif dari populasi ya. Kayak misalnya gini, masyarakat jasa konstruksi itu ada konsultan ya, macam-macam ya, konsultan, kontraktor, owner kan ya. Terus dalam satu project misalnya, dalam satu project di lapangan itu kan ada macam-macam populasinya ya, dari konsultan, dari kontraktor, owner gitu kan ya. Nah, dari setiap masing-masing kontraktor aja tuh ada apa lagi gitu kan ya, ada bagian orang CM, bagian PM ya, bagian project planner, QC, QA dan lain-lain ya. Nah, itu artinya banyak. Nah, sampel ini yang akan kita pakai kalau misalnya kita akan melihat project A gitu ya, studi case project A ya. Nah, si case-nya project A ini kita mau melihat meneliti ya dengan cara kuantitatif yang akan kita sebarkan untuk mendapatkan data ya dari sampel yang ada. Nggak mungkin kita tanya seluruh ya seluruh orang yang ada di proyek kan nggak mungkin ya kayaknya impossible. Semua orang kita tanyain itu nggak mungkin. Yang ada pasti kita nanya sebagian dari populasi tersebut. Nah, memang seperti itu, memang harus kita lakukan sampel ya. Misalnya dalam satu proyek itu ada 1.000 orang. Apakah 100.000 orang kita tanya? Gitu kan nggak mungkin ya secara data, secara waktu, iya ya semuanya itu kan sulit ya. Nanti pada saat kita ngitung datanya juga nanti susah ya perhitungannya gitu. Jadi cukup dengan sampel. Nah, sampel ini nanti akan kita pelajari bagaimana menentukan sampel harus berapa orang. Kalau kita punya 1.000 populasi misalnya seperti itu. Harus berapa orang? Kalau kita cuma punya 30, buku saya cuma punya 30 aja populasi di project. Nah, itu harus seperti apa ya? Atau saya punya orang 5.000 Bu dalam satu kawasan. Misalnya kawasan IKN itu ada 5.000 orang. Apakah harus 5.000 nya? Nah, itu harus bagaimana ya? Oke. Alasan menggunakan sampel ya, mengurangi kerepotan dalam penelitian tadi saya bilang ya. Terus kalau terlalu besar juga itu jadi nggak efisien, nggak efektif ya. Nah, ini tidak efisien efektif. Terus adanya bias dalam pengumpulan data, seringkali tidak mungkin melakukan penelitian dengan populasi sebagai responden. Kalau misalnya tadi yang saya bilang kalau populasi 1.000 berarti sampelnya juga 1.000. Nah, itu nggak bisa. Nah, ini seperti ini contohnya ya ilustrasinya. Kalau populasinya sekian ya bentuknya, besarannya. Terus sampelnya juga berarti hampir ya semuanya. Itu tidak baik ya. Tidak baik itu tadi salah satunya masalah terkait dengan keefisienan dan efektif ya. Dan juga secara data hasilnya juga tidak bisa mewakili ya, tidak bisa hasilnya tuh nanti nggak bagus lah ya. Nah, ini kalau sampel baik, populasinya sekian ya besarannya. Nah, sampelnya itu hanya sebagian aja dari populasi. Misalnya cukup sebagian ininya aja, misalnya ya. Jadi cukup dengan segini bahwa ini yang akan mewakili dari populasi yang ada. Cukup sampai situ.
ya. Oke, permasalahan sampel ya. Berapa jumlah sampel yang akan diambil? Bagaimana teknik pengambilan sampel? Ini ada populasi dan sampel sekian. Jadi ada tekniknya. Nah, ini hanya apa saya kasih contoh dari teori-teori teknik pengambilan sampel itu seperti apa ya. Tapi nanti balik lagi yang menentukan berapa dan juga mau bagaimana itu adalah kalian ya. Sesuai dengan tujuan penelitian yang kalian ambil. Oke, pertimbangannya. Seberapa besar keragaman populasi, ya, berapa besar tingkat keyakinan yang kita perlukan, berapa toleransi tingkat kesalahan, ya, apa tujuan penelitian yang akan diteliti, ya, keterbatasan yang kita punya tuh apa, ya. Jangan sampai ini banyak yang menyusahkan diri sendiri, ya saya sering ketemu nih, ada beberapa mahasiswa yang membuat sampel. Bahkan si proyek penelitian itu bukan proyek yang dia punya dan dia tidak memahami. Terus pada saat menyebar data, mendistribusi data tadi ya, terus nggak tahu berapa sampelnya ya, bahkan dia juga nggak tahu harus ke siapa. Nah itu jangan seperti itu ya. Kita punya keterbatasan atau misalnya harus ke sana sampai harus jauh ya, atau kita juga tidak memahami siapa sih sebenarnya sampelnya, orangnya itu siapa, ada di mana ya. Jadi kita harus bisa menguasai dalam hal mengambil data juga ya. Jadi kita sudah tahu tujuan penelitiannya apa, jadi jangan sampai ini juga ngasal ya. Jangan. Oke. Prosedur ya penentuan sampel, identifikasi populasi target, memilih kerangka sampel ya, menentukan metode pemilihan sampel, merencanakan prosedur ya, ukuran sampel, unit dan juga pelaksanaan kerja lapangannya nanti bagaimana ya. Oke. Sampel adalah sebagian populasi yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian ya. Terus penelitian menggunakan sampel sebagai cara utama guna eh, untuk mengetahui lah ya perilaku dalam satu populasi itu seperti apa. Patut dipertimbangkan ya. Jadi intinya harus bisa merepresentatifkan ya. Jadi seperti itu. Nanti kita belajar kok, ada rumusnya juga, ya rumus-rumusnya nanti kita pakai yang mana, ya. Oke, tujuan teknik pengambilan sampel. Apa tujuannya, ya? Oke, tujuan menurut ahli mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, ya. Membuat simpulan dan ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi. Jadi kita mau melihat apa sih karakteristik proyek konstruksi yang infrastruktur, misalnya seperti itu. Apa karakteristiknya? Oh, berarti orang-orang di infrastruktur itu seperti ini, ya. Proyeknya itu seperti apa, gitu ya. Terus misalnya lagi proyeknya terkait dengan infrastruktur bendungan. Sama nggak sih kondisi permasalahan atau karakteristik proyek di bendungan dengan karakteristik proyek bikin jalan tol, misalnya. Nah, itu bisa kalian lihat ya dari hasil nanti dari sampel tersebut ya. Apakah secara manajemennya sama atau permasalahan itu bagaimana ya? Atau orangnya itu dalam hal melakukan implementasi lapangannya juga bagaimana itu bisa dilihat dari sampel tadi ya. Tujuannya ini untuk kita mengamati ya populasi yang ada ya, pengamatan terhadap seluruh anggota populasi ya, menghemat biaya, waktu dan tenaga, mampu memberikan satu informasi yang akurat. Karena kita langsung tanya survei ya, namanya dapat data primer. Ya, data primer itu artinya itu survei ya, kita langsung cari data langsung, dapat jawabannya langsung. Nah, itu eh jadi untuk mendapatkan informasi akurat, jadi langsung dari responden yang ada, yang terlibat ya. Nah, ini ada namanya sensus dan sampling. Nah, kita tahu ya, sensus ya, kalau penduduk-penduduk itu namanya sensus ya. Sensus perhitungan seluruh elemen populasi dan digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi ya. Sampling adalah pemilihan elemen ya dari satu populasi yang digunakan. Sampel ideal adalah sampel yang mewakili populasi secara sempurna dengan seluruh ciri populasi ya. Tapi ini jarang dipakai karena ini terlalu ideal, jadi memang kita pakainya tekniknya sampling ya. Jadi pakainya ini aja, kalau sensus beda. Kalau sensus kan kita langsung datang ya ke karakteristik ini berapa keluarga gitu kan ya, di kecamatan bla bla bla, di kelurahan bla 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 seperti itu ya. Oke. Ini namanya ada nama teknik sampling ya. Jadi ada namanya probability dan juga non-probability. Probability ada simple random sampling, systematic ya, stratified.
cluster sampling sama multi-stage. Kalau non-purposive, accidental, kuota, snowball, sama sampel jenuh. Nah, ini yang biasanya kalau probability dia pakai si kuantitatif ya. Oke, nanti kita lihat sini. Probability sampling itu biasa kita pakai di kuantitatif, ya. Kalau non probability biasanya memang umumnya di kualitatif, tapi ya di kuantitatif juga tetap bisa melakukan dengan cara non probability sampling, ya. Tapi biasanya umumnya kalau kuantitatif itu langsung pakai probability karena kita mau tahu seberapa besar kemungkinan terjadinya, ya. Makanya kita cari sampelnya itu yang harus betul gitu. Oke, probability sample memberikan kesempatan kepada semua elemen populasi untuk menjadi sampel. Kalau non, tidak memberi setiap anggota populasi kesempatan untuk dipilih. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kalau lihat dari kalimatnya udah langsung ya, kalau probability itu kita melihat, oke nih kira-kira yang memang representatif lah ya, yang memang kira-kira dia mewakili jawabannya. Kalau non, tidak memberi setiap anggota populasi kesempatan untuk dipilih. Jadi suka-suka dia aja, suka-suka si peneliti mau seperti apa kalau non probability itu, ya. Oke, probability tadi ada simple, systematic, stratified, sama cluster. Contohnya, ini teori aja, tapi nanti kita biar cepat langsung ke contohnya biar nggak bingung ya. Oke, ada simple random sampling ya. Seperti apa? Nah, ini dalam simple random sampling peneliti mengembangkan sampling frame yang akurat ya, memilih elemen-elemen dari sampling frame menurut prosedur acak matematika ya. Kita langsung aja contohnya seperti apa. Jadi samplingnya sampling acak ya, jadi sampel acak gitu. Oke, di sini contohnya, dalam wilayah pemungutan suara terdapat 1.000 pemilih. Ya, peneliti hendak memilih 100 diantaranya untuk jajak pendapat. Ya, dari 1.000 kita milih 100. Peneliti memasukkan ke 1.000 nama di sebuah kotak dan mengeluarkan 100 nama. Sehingga 1.000 orang tadi dia punya kesempatan untuk menjadi sampel. Ya, dengan demikian sampel yang digunakan adalah 10% dari populasinya. Ya, jadi ini syarat utama simple random sampling ya untuk membuat sampling si yang frame tadi ya. Oke, kalau ini dia ini yang biasa kita pakai juga ya dalam memiliki sampel dengan tadi simple random tadi dia pakai nomor acak gitu. Oke, ada lagi namanya stratified yang tadi ya stratified dalam probability. Variasi dari simple random sampling, peneliti tidak memiliki responden langsung, tidak memiliki responden langsung dari populasi ya. Kita lihat ya. Jadi di sini eh ada populasi ke dalam dua atau lebih strata ya. Nanti kita lihat langsung aja ya. Jadi ada misalnya umur ya, jabatan ya seperti itu. Ya, contohnya, nah ini contohnya dari bagaimana jenis kelamin karena dia ada dua jenis ya. Perempuan, laki-laki, umur misalnya ya. Umurnya misalnya dari umur sekian sampai sekian range-nya. Jabatan misalnya jabatannya apa. Jadi dia eh, stratified itu seperti itu. Jadi karakteristik langsung ya. Karakteristiknya. Cluster sampling, cluster ya namanya cluster ya. Terdapat dua masalah, tidak punya sampling frame ya yang baik bagi populasi yang tersebar. Kedua, biayanya itu sangat mahal. Nah, maksudnya apa? Terdapat daftar nama dokter di wilayah Kota Bekasi. Bahkan jika peneliti punya sampling frame yang akurat, proses penyebaran kuesioner memakan biaya mahal ya karena kita harus menyebarkan ke seluruh kota Bekasi. Dokter di Bekasi ada siapa aja? Ada berapa? Kan itu berarti kita harus apa namanya survei ya. Artinya ada di kawasan yang sangat luas dan juga macet misalnya ya. Oke, risiko kesehatan jiwa pun mengancam. Nah, jadi ketimbang memakai satu sampling frame, kalau yang pakai yang tadi ya, maka kita pakai yang namanya multiple stages ataupun dia pakai cluster. Ya, jadi ada pengelompokan. Misalnya kelompok berdasarkan wilayah ya, misalnya per kecamatan, kecamatan A di Bekasi misalnya ya, atau di Jakarta itu ada dokter apa aja misalnya. Ya, daftar nama-nama dokternya siapa aja. Seperti itu namanya cluster ya. Oleh memang kalau dalam satu geografis pun aja itu pasti sudah banyak ya. Dan artinya itu makanya dibilang dia mahal. Oke. Ada lagi namanya systematic sampling. Oke, ini simple random sampling dengan jalan pintas menuju pilihan acak. Misalnya langsung aja kali ya. Oke, contohnya.
Mahasiswa Teknik Sipil Ubakri ada 500 orang. Dan Yudi seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Hendak mengambil sampel atau N kecil sebanyak 100 menggunakan sistematik sampling. Ya, Yudi harus mendaftar ke 500 mahasiswa secara urut. Oke. Sampling fractionnya menjadi F sama dengan 500 per 100 sama dengan 20%-nya. Ya, 500 total dengan kita ngambil sampelnya hanya 100, berarti 20%-nya dari populasi yang ada ya. Oke, dalam kasus tersebut, ukuran interval K sama dengan N besar dibagi N. Jadi kita mau melihat intervalnya 5, ya 500 per 100 tadi sama dengan 5, ya. Selanjutnya Yudi tinggal memilih bilangan acak 1 hingga 5. Misalnya Yudi milih bilangan 2, ya. Untuk memilih sampel Yudi mulai dengan nomor 2. Selanjutnya itu berarti 2 tambah 5 nih, karena dia N, apa namanya, intervalnya jaraknya setiap 5, ya. 2, 7, 12, 17 sampai dia ke 500. Sampai akhirnya nanti akan ketemu totalnya adalah 100 sampel. Jadi seperti itu. Jadi semuanya akan kebagian berdasarkan dari urutan tadi ya. Punya kesempatan ya. Itu kalau misalnya probability sampling ya. Kalau non, kita masuk ke non, ada namanya convenience, kuota, purposive, snowball, deviant, dan juga sequential. Oke, ini teman-teman semua kalau misalnya pada eh, ngantuk ya, boleh sambil ngopi ya, nggak apa-apa. Daripada nanti ini apa? Karena teori ini saya belum masuk yang angka ya. Oke, convenience sampling. Disebut juga namanya haphazard atau accidental sampling ya. Sebagai metode sampling bisa berakibat pada sampel yang tidak efektif ya, dan ini memang tidak direkomendasikan ya. Jadi ini dilihat dari convenience, artinya ada kenyamanan ya yang memang menurut peneliti itu, saya suka mau yang ini deh gitu kan. Misalnya kayak gitu. Pokoknya yang tidak menyurutkan si peneliti. Jadi terserah peneliti mau ngapain gitu ya. Saya mau pakai ini, saya mau yang ini, jadi terserah peneliti mau gimana lah, bebas ya. Itu kayaknya nggak ideal ya. Misalnya, oke, ini contohnya agak-agak jadul, nggak apa-apa lah ya. Sebuah surat kabar, saya nggak tahu masih pada mengalami nggak sih surat kabar ya, koran ya. Bertanya pada pembaca, jadul banget nih saya ngambil contohnya, oke nggak apa-apa lah ya. Sebuah surat kabar bertanya pada pembaca lewat kolom kuesioner di surat kabar tersebut di koran nih ya. Jadi ini zaman dulu ada koran. Di koran tuh biasanya suka ada kuesioner dalam koran ya. Nah, tidak semua orang yang baca koran tuh punya minat pada masalah dalam kuesioner ya. Atau punya waktu buat menggunting kuesioner. Kalau dulu zaman dulu itu ya ada kuesioner ataupun ada kuis, ada apa nggak tahu deh. Mungkin ada yang masih mengalami ya. Berarti itu orang zaman dulu ya. Dan saya termasuk itu. Jadi kita kalau baca koran, kalau mau ngapain, mau ada kuesioner, kita suka isi-isi. Dulu, zaman dulu tuh saya suka isi-isi, terus nanti digunting, terus nanti ditempel di dalam pos, di kartu pos, terus kita datang ke kantor pos, terus pakai PO Box kayak gitu ya. Itu di apa namanya zaman dulu tuh kayak gitu. Bahkan kalau misalnya mau lomba-lomba ya, Indomie dapat mobil kalau zaman dulu. Kalau masuk apa bungkus Indomie di dalamnya kirimin kirimin bungkus Indomie sebanyak-banyaknya. Dulu saya suka kayak gitu sampai dulu ingat banget zaman apa bungkus Pepsodent ya, itu tahun 90-an ya. Terus udah gitu kirim ini sebanyak-banyaknya gitu kan. Itu nanti PO Box-nya digunting dari koran terus nanti dikirim ke kantor pos gitu ya. Oke, nah ini hal yang sama, ini contohnya aja memang sudah tidak ada ya. Nah, anggapannya adalah seperti kayak gini, andai saya ada 5.000 orang yang mengembalikan, cuma iseng tapi kan ya, cuma iseng aja saya pengen aja gunting-gunting kuesioner itu saya sih dulu ya. Cuma pengen aja datang ke kantor pos terus ngirim. Artinya pada saat ngisi kuesioner itu kan artinya saya cuma asal-asal aja, cuma pengen aja gitu, nggak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi asal gitu. Artinya kan itu jadi convenience ya, jadi apa ya susah lah, nggak ideal ya. Oke, lanjut. Ada namanya kuota sampling. Saya ada kuota sampling. Dalam kuota sampling, peneliti awalnya mengidentifikasi kategori-kategori yang relevan dari sejumlah orang, ya, misalnya laki-laki, perempuan. Kurang dari 30 tahun, misalnya ini range 30 sampai 60 atau lebih dari 60, ya.
Nah, tapi kuota ini memang lebih baik daripada si convenience ya. Jadi masih agak mendingan ya. Contohnya, peneliti memutuskan memilih 5 laki, 5 perempuan di bawah umur 30 tahun. 10 laki, 10 perempuan antara 30 sampai 60 tahun. 5 laki dan 5 perempuan di atas umur 60 tahun dan menentukan 40 sampel yang dikehendaki. Ya. Oke, adanya kesulitan mewakili seluruh. Iyalah, kalau kita lihat kayak gini susah ya ngeliat karakteristiknya. Berarti kalau misalnya karakteristik di 10 laki di umur 40 tahun itu seperti apa? Lah, susah banget. Nyusahin diri sendiri kalau kayak gini ya. Jadi sulit lah. Jadi memang ini tergantung dari nggak banyak lah kalau menurut saya ya. Kalau kualitatif yang di sini kayaknya nggak banyak gitu ya. Dan ini kayaknya penelitiannya juga hanya simple kalau menurut saya. Oke, ini ada namanya purposive ya, purposive sampling, ada juga disebutnya judgmental sampling ya. Oke, ini seperti apa digunakan dalam situasi di mana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan di dalam benaknya. Semakin ini ya, semakin aneh-aneh ya. Oke, Bapak, kita langsung contohnya aja. Peneliti menggunakan guna memilih responden unik yang akan memberi informasi penting. Ya, peneliti menggunakan purposive sampling untuk memilih responden yang sulit dicapai. Ya, contohnya satu populasi khusus semisal konsumen yang menginap di Hotel X bintang 5 di hari libur Lebaran, gitu kan ya. Jadi ya siapa aja itu ya, pokoknya yang nginep aja nanti dia tanya gitu kan. Tujuan penelitian bukan hendak melakukan generalisasi atau populasi yang lebih besar, tapi cuma pengen aja, pengen tahu kayak gitu. Bagaimana kesan-kesan ibu dan bapak setelah menginap di bintang 5 di hari libur Lebaran gitu kan. Kayaknya apa ya gitu. Memang tujuan tertentu aja, memang kita cuma pengen tahu gitu ya. Itu namanya purposive sampling ya apa teknik dalam hal non probability. Oke, ada lagi namanya snowball sampling. Oke. Ini disebut namanya network sampling atau chain referral ya atau reputational sampling. Kenapa? Karena di sini ya untuk mengambil sampel ya dari satu jaringan ya. Dari satu jaringan terus nanti dari satu jaringan tadi nanti ada lagi jaringan yang lain. Jaringan lain nanti ketemu lagi jaringan yang lain sampai dia membesar. Contohnya seperti apa? Nah, oke, peserta awal disebut benih. Wah, peserta awal disebut benih. Ya, jadi peserta awal merekrut peserta gelombang pertama, kemudian peserta gelombang pertama merekrut yang kedua, kedua, ketiga, dan seterusnya. Contohnya, penelitian terhadap orang dengan penyakit langka yang sulit ditemukan. Ya, karena memang nggak semua kita dapatnya gampang mungkin ya. Biasanya entah terkait dengan kedokteran, kita mau melihat, meneliti bagaimana penyakit A, penyakit B gitu kan. Yang memang itu tidak terekspos secara umum misalnya ya. Terus udah gitu kita juga sulit kan menemukan si populasinya. Jadi dari si benih tadi ya, dari yang peserta awal tadi dia membantu. Saya ada lagi kalau mau tanya lagi itu ke sini, dari sini nanti ke sini selanjutnya seperti itu ya. Terus ada lagi ini penelitian terhadap orang yang menganut aliran sesat. Kan nggak terekspos kan ya aliran sesat, kan nggak mungkin misalnya saya adalah aliran sesat, siapa yang mau tahu tentang saya gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi pasti apa namanya, ada kelompok tertentu lah ya, entah dari WhatsApp grup gitu kan ya, dari A ke B, B ke C, C ke D gitu ya. Kayak misalnya kayak apa tuh yang baru tuh, apa namanya, ini tuh sebenarnya seperti kayak kita mau survei-survei seperti ini ya, yang hal-hal yang memang agak agak hmm, agak-agak unik lah ya, yang tadi dibilang karena memang dia unik dan juga memang dia tidak terekspos secara umum gitu ya. Karena ya mungkin salah satunya juga orang yang ada udah langsung mengucilkan ya kalau kayak gini. Ini namanya snowball ya. Oke, ada lagi namanya deviant case. Deviant case itu seperti apa? Ini lebih ekstrim case sampling. Ini mirip seperti, kalau menurut saya ini mirip seperti sama kayak si snowball ya, caranya. Cuma ini lebih ekstrim, ekstrim case. Ya, kalau tadi kan sebenarnya nggak ekstrim-ekstrim banget ya, gitu kan. Ya udah, karena memang dia apa namanya tidak terekspos aja gitu. Nah, kalau ini memang case yang memang sangat ekstrim ya. Nah, seperti apa ya? Nah, dikatakan ini adalah mencari hal yang unik, khusus, tidak biasa, bukan mewakili seluruhnya. Kita lihat contohnya ya, yang dikatakan ekstrim itu bagaimana? Kasus keberhasilan atau kegagalan pengobatan ekstrim.
sangat ekstrim. Nggak mungkin kalau itu juga terekspos ya, karena ya kalau nggak ya gimana ya kalau kayak gini ya. Terus udah gitu penerapan program SMK 3 yang paling berhasil atau gagal di seluruh wilayah industri. Kasus kecelakaan kerja yang ekstrim. Nah ini kan pasti di satu case ya. Jadi apa namanya? Case-nya yang di Devian ini adalah yang kita lihat adalah spesifik terhadap si case-nya. Ada lagi namanya sequential. Sequential itu mirip dengan purposive ya. Dengan satu perbedaan, peneliti coba menemukan sebanyak mungkin responden yang relevan dengan masalah penelitian hingga suatu saat uang atau lain-lain itu artinya tinggi ya, sangat mahal gitu dan sulit ya. Contohnya, oke. Pengambilan sampel berurutan atau sequential sampling adalah ketika perusahaan memberikan selembaran promosi ya kepada orang-orang yang dihentikan di mall. Nah, kalian mungkin yang lagi jalan-jalan ke mall pernah dikasih brosur, terus udah gitu nggak mau terima kasih, makasih gitu kan ya. Itu ternyata dia lagi melakukan sequential sampling ya. Dan itu memang apa namanya membutuhkan biaya modal yang lumayan ya, karena dia juga harus ke mall ya, ketemu ada orang itu juga dia digaji dan lain-lain ya. Oke, jadi itu lebih ke produk lah sebenarnya. Oke, nggak next week ya, hari ini ya. Oke, sampai dengan sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjut. Ini sebenarnya masih teori aja sih. Teori sebenarnya yang penting adalah yang ini nih. Ini yang lebih penting sebentar. 5. eh hmm, mana ya? Saya lupa lagi instrumen penelitian. Oke, udah kelihatan. Kelihatan ya. Ini nggak harus semua kok. Bisa nanti. Ini sebenarnya minggu keberapa sih? Minggu ketujuh ya? Ini minggu ketujuh ya? Wah, udah mau ujian aja. Cepet ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke masih di teknik sampling ya, sebenarnya instrumen ya. Instrumen ini yang akan kita pakai nanti pada saat kalian eh apa namanya skripsi ya, instrumen. Oke, ini yang tadi populasi sampel, teknik sampling ya, probability dan juga non probability ya. Oke, tadi ada populasi ya. Kita masih karena ini kita langsung jadi nggak perlu kita lihat lagi. Jadi namanya populasi ada sampel, ada namanya statistik, ada parameter ya. Kalau tadi kita udah tahu ya populasi artinya seluruh ya apa koleksi dari seluruh peristiwa. Kalau sampel adalah ya artinya adalah representatif dari populasi yang akan kita ambil ya. Pengambilan sampel dari populasi. Artinya kita mau melihat karakteristiknya itu nanti seperti apa. Nah, di sini ada statistik ya, statistik. Nah, ini sampel kalau kita ngambil sampel observasi ya, terus kita melihat ada data-data yang menggambarkan kesimpulan sampel. Nah, itu artinya ada rata-rata ya, ada perhitungan tabelnya ya, terus ada mean median modus lah seperti itu distribusi datanya. Terus ada perhitungannya, intinya angkanya itu adalah statistiknya ya. Parameter nilai yang saling terkait di populasi disebut parameter ya. Dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakter populasinya. Oke, ini contohnya ya. Ini ada lagi namanya apa itu parameter populasi dan parameter statistik ya. Nah, ini kalau kita lihat populasi dan statistik. Sorry, sampel ya. Populasi dan juga sampel. Pada saat kita melihat populasi, itu yang akan kita lihat adalah parameternya. Parameternya mau sampai mana? Misalnya kayak gitu, ya. Sampelnya, sampel dari populasi. Nah, sampel ini yang akan kita nanti lihat ya dari data yang akan kita dapatkan dari sampel yang sudah kita ambil, itu akan kita lihat dengan cara statistik tadi, ya. Ini kalau kalau sampel dia dengan statistik ya. Jadi nggak mungkin kalau statistik itu kita hitung pada saat di populasi, enggak. Statistik itu kita hitung pada saat nanti di sampel, parameternya itu di populasi. Ya, parameternya kita melihat parameter apa yang mau kita lihat. Jadi misalnya ada parameter apa aja yang memang kita lihat dari populasi satu yang ada tadi, ya. Oke,
Nah, oke, kita masuk ke sini ya. Ada yang namanya cross sectional. Saya belum masuk ke situ. Oke, ada namanya di sini menghitung besar sampel penelitian. Ada namanya sampel penelitian cross sectional. Ya, ini yang biasa kita pakai sebenarnya ya dalam menghitung besar sampel. Oke, kita lihat sebentar. Studi cross-sectional ya pada dasarnya menjadi salah satu metode penelitian observasi ya. Sifatnya kita menganalisis dari variabel yang kita dapat ya dari si sampel tadi ya. Itu studi cross-sectional. Nah, cross-sectional seorang peneliti mencatat ya informasi dari satu populasi ya, tapi tidak memanipulasi si datanya ya dari variabelnya ya. Jadi kita memang mau melihat bagaimana karakteristik dia data ya yang kita dapat atau dari satu komunitas atau dari satu populasi tadi itu seperti apa ya itu yang nanti kita lihat. Oke, cross sectional itu akan senantiasa melibatkan skala data dari satu populasi pada satu titik waktu tertentu ya. Oke, jadi kalau satu waktu tertentu itu sebenarnya pada saat itu ya. Jadi kita melihat, nah di sini ciri-cirinya adalah penelitian berlangsung pada satu titik waktu. Ya udah saat itu, saat ini kita melakukan penelitian gitu ya. Nah, riset cross-sectional tidak melibatkan manipulasi variabel. Ya, terus metodenya kita melihat dari beberapa karakteristik ya. Terus sering digunakan untuk melihat karakteristik yang berlaku, terus memberikan informasi. Nah, ini biasanya kita pakai ya cross-sectional. Oke, ada lagi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ya mengumpulkan jadi pada satu titik artinya saat ini yang kita lihat misalnya ya melihat kita lihat saat ini atau nanti kita melihat yang saat 50 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu seperti apa misalnya ya. Terus oke, mengumpulkan data dari banyak subjek dan membandingkan itu juga bisa ya kelebihannya kita bisa melakukan hal itu. Terus memberikan gambaran tentang kondisi negara saat itu misalnya itu bisa ini kelebihannya ya. Kekurangannya sulit untuk membangun hubungan sebab akibat karena menggunakan si seksional ini ya, ini hanya mewakili satu kali aja ya dari dugaan sebab dan juga akibatnya. Ya, dan terus kita juga nggak bisa melakukan terus-menerus ya dari seksional itu. Jadi kita melihat memangnya pada saat sekarang kita melihat 10 tahun ke depan, misalnya kayak gitu ya. Atau kita melihat kondisi proyek pada saat sekarang atau pada saat kita menghitung, mengevaluasi mau ngomongin struktur, geoteknik, dan lain-lain, kita melihat berapa kondisi saat ini. Nah, itu nggak bisa kita pakai lagi dengan untuk 50 tahun ke depan karena mungkin ada teknologi yang berbeda seperti itu. Ya. Oke, ini ada rumusnya. Rumus sampel penelitian cross-sectional, ya. Ini misalnya prevalensi, distribusi maupun hubungan P dengan mengamati secara serentak. Nanti bisa kalian baca ya ininya. Nah, cross-sectional tidak mengenal adanya dimensi waktu ya, karena memang itu kelemahan kelemahan dia memang saat itu ya. Terus tidak mudah dilakukan dan murah ya. Terus dimanfaatkan untuk merumuskan hipotesis ya. Oke. Ini rumusnya ya dengan jumlah populasi N yang diketahui maka peneliti bisa melakukan pengambilan sampel secara acak ya. Ini kita bisa ngelihat dari populasinya berapa ya. Nah, ini oke masih di cross sectional. Nah, namun apabila besar populasinya N-nya itu nggak tahu ya. Jadi ada yang bisa kemungkinan tuh kalian bisa mengetahui berapa estimasi populasi ataupun sama sekali aduh saya nggak kurang tahu berapa sih sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya jumlahnya besar. Kalau kalian meneliti dalam case yang kecil itu biasanya bisa kita estimasikan berapa jumlahnya. Ya, tapi kalau misalnya eh, proyek infrastruktur di Jakarta dan Banten. Nah, itu kan udah susah. Itu banyak ya, misalnya. Jadi kita nggak tahu berapa populasinya ya. Kalau nggak tahu ya tidak ada, tidak ini pakai rumusnya seperti ini ya. Dia kenapa pakai sama dengan satu artinya probabilitas ya sama dengan satu. Nah seperti ini rumusnya, ini udah langsung baku ya bisa kalian pakai ya. Seperti ini legendnya ya bisa kalian pakai juga. Oke, contohnya. Oke, contohnya. Mencari sampel minimal pada penelitian pemberian ASI secara eksklusif ya. Kita mau cari sampel minimal yang ngasih ASI berapa ya. Ini kan susah ya, ini banyak nih ya.
Untuk mendapatkan nilai P, ya, P kecil ini kita harus melihat dari penelitian yang telah ada atau literatur. Itu bisa kita juga pakai dari literatur yang ada, ya. Oke, kita lihat lagi. Kita mau melihat dari penelitiannya Suyatno, misalnya, ya, dari penelitian terdahulu tahun 2001 di daerah Demak, Jawa Tengah. Proporsi bayi yang diberi makanan ASI eksklusif sekitar 17,2%. Ini menurut dari Suyatno, ya. Ini berarti P sama dengan 0,172. Ya, artinya Q-nya 1 min P. Ya, oke, cukup. Dengan limit dari error ditetapkan 0,05. Biasanya ini ditetapkan, ya, dan memang standarnya biasanya di 5, nanti tergantung, ya. Kalau misalnya kita mau melihat error itu lihat dari mana, ya. Dan nilai alfanya itu adalah 0,05, ya. Maka jumlah sampel yang dibutuhkan langsung masuk rumus, masukin aja. Berarti kita butuh 219 orang. Ya, ini dari penelitian terdahulu datanya. Oke. Jika tidak ditemukan nilai P dari penelitian, misalnya dari penelitian terdahulu itu nggak ada tuh nilai P-nya, ya, berapanya, ya, berapa persennya misalnya, ya, misal, maka dapat dilakukan maksimal estimation dengan P sama dengan 0,5. Ini kalau sama sekali nggak ada, ya. Jika ingin teliti maka nilai D-nya sekitar 2,5%, ya. Artinya limit error lebih, semakin kecil itu semakin baik, ya, semakin baik gitu, ya. Itu 0,25 atau lebih kecil lagi. Jadi semakin kecil tuh semakin baik, datanya lebih bagus gitu. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada lagi namanya tadi ini cross sectional, ya, secara umum. Nah, ada lagi namanya rumus Lovin, ya. Dalam melakukan penelitian cross sectional, artinya pada saat ini kita mau melihat, ya, kita bisa pakai namanya rumus Lovin. Jadi macam-macam rumus sebenarnya, ya. Rumus Lovin adalah formula yang menghitung jumlah sampel minimal jika diperlaku populasi sudah diketahui, sudah terlihat estimasinya berapa. Itu kita pakai Slovin, ya. Kalau tadi nggak diketahui, ya, bisa pakai si apa namanya langsung cross sectional tadi, ya. Jadi bisa, ya, bisa dari penelitian terdahulu ataupun memang dari langsung pakai berapa tadi, ya, yang 0,5 gitu, ya. Nah, kalau Slovin kita sudah em, apa namanya bisa mendeskripsikan lah berapa sih sebenarnya estimasinya. Ini udah langsung rumusnya seperti ini, ya. Jadi kalau si Slovin ini ditentukan lewat nilai tingkat kesalahan. Jadi yang dilihat itu adalah terkait dengan tingkat kesalahannya seperti apa, ya. Oke, jadi semakin kecil jumlah sampel yang diambil, ya. Jadi semakin tingkat kesalahan yang digunakan semakin besar, berarti semakin kecil jumlah sampel. Karena pada salah, ya, kalau tadi ambilnya 10% misalnya, tingkat kesalahannya berarti data yang kita bisa dapatkan itu hanya sedikit yang benarnya, ya, seperti itu. Rumusnya ini yang biasa kita pakai di kuantitatif. Yang kalian, atau kalau kalian pakai penelitiannya kuantitatif itu biasanya pakai ini, gitu, ya, pakai ini rata-rata. Jadi nanti kalau kalian masuk ke bab 3 kalian menjelaskan berapa responden kalian, kalau ditanya kayak gitu. 5, Bu. Nah, itu nggak bisa. Jadi, berapa penentuan si respondennya, itu kalian harus ada dasarnya. Selama ini saya lihat tuh nggak pernah ada dasarnya, ya. Tapi alhamdulillah maksudnya dalam setahunan ini, setahun 2 tahun ini akhirnya mahasiswa sudah bisa memahami berapa sampel yang diambil. Ini kalian pakai nih, ya. Dan nanti di bab 3 itu juga kalian menjelaskan terkait dengan pengambilan data, ya. Jadi kalian jelasin tuh secara rumus Lovinnya. Jadi bab 3 tuh lebih banyak kalau kalian kualitatif, ya. Apapun itu sih sebenarnya terkait dengan metodologi, kalian masukin teorinya, ya, di bab 3 terkait dengan metodologi kalian, ya. Kalaupun ada statistik, ngomongin statistik yang kuantitatif, itu dijelaskan juga dalam bab 3-nya, ya. Oke. Nah, kapan rumus Lovin digunakan? Oke, kita lihat, ya. Rumus Lovin digunakan ketika peneliti tidak tahu besaran. Jadi sebenarnya tahu atau enggak, Bu, gitu kan. Di sini bilangnya sudah diketahui, di sini peneliti tidak tahu besaran. Jadi sebenarnya memang
bisa dipakai dua-duanya. Intinya masih estimasi sebenarnya, ya. Oke, sebenarnya proporsi ini bisa diketahui melalui perkiraan dari para ahli, akan tetapi tidak selamanya proporsi tersebut tersedia, ya. Jadi bisa pakai Slovin yang kira-kira udah kegambar estimasi, tapi bukan artinya populasinya sudah pasti. Jadi kira-kira ini udah kelihatan lah, bisa terhitung, cuma nggak tahu pastinya berapa, ya. Oke, kita lihat sini contohnya. Nilai E kecil atau 0,1 sama dengan 10%, ininya ya, apa namanya? Tingkat salahnya ya. 10% untuk populasi dalam jumlah besar. Kalau populasinya 500 1000 boleh ngambilnya 10% karena masih banyak ya. Tapi kalau misalnya populasinya kecil, kalian pakainya oke, untuk populasi dalam jumlah kecil ini E-nya dia pakai 0,2 ya. Oke, jadi rentang sampel. Jadi maksudnya gini, kalau populasinya 10%, sorry, 1000 ya, untuk populasinya 1000, ambilnya yang 10% kurang lebih ya, atau yang ini 20%. Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah 10 sampai 20%. Jadi gini, kalau pada saat sebenarnya populasinya sekian, kurang lebih 10 sampai 20% yang kita ambil. Kalau mau langsung ngomong dari secara teorinya. Nah, teori tadi 10 sampai 20% itu bisa dibuktikan dengan dari rumus Slovin ini sebenarnya. Ya. Jadi pada saat kita memakai rumus Slovin ini, kurang lebih yang kita hitung itu kurang lebih 10 sampai 20%. 10 sampai 20% dari populasi yang ada. Jadi kurang lebih itu. Jadi tetap nggak bisa kalau kalian main langsung 75 Bu, gitu. Apa dasar 75? Nah, itu harus ada dasarnya, ya. Entah kalian pakai Slovin, itu harus ada ceritanya dulu, ya. Ada dasar perhitungannya. Oke, contohnya, berapa perhitungan jumlah sampel dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, ya. Dan jumlah populasinya sebanyak 500 orang. Jadi udah diketahui, ya, misalnya estimasinya 500 orang. Langsung masukin rumus aja. Rumusnya kan gampang, 500 ya dimasukin ke sini. Totalnya adalah 285 atau kalian bikin 286. Boleh. Bu, mau 290 ya sok-sok aja boleh gitu ya. Tapi minimal 200, tapi jangan jadi makin banyak ketemu 450 orang, nggak boleh. Kalau kayak gitu balik lagi yang tadi saya ceritain. Artinya semua populasi nanti kalian yang pusing sendiri ya, datanya jadi nggak bagus. Jadi, ternyata kalau kalian lihat 285 ini sama dengan berapa persen ya? Kan mirip-mirip kayak tadi 10 sampai 20% ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang kalian nanti pakai pada saat kalau kalian pakai skripsinya si kuantitatif ya. Oke, gampang kan ya rumus Slovinnya. Nanti kalian pakai di bab 3 ya. Oke, nah ini ada lagi namanya perbedaan rumus Lemchow. Oke, ada lagi namanya rumus Lemchow. Selain rumus Lemchow, rumus Slovin juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah sampel dalam kuantitatif ya. Apa bedanya? Lemchow cocok digunakan untuk menentukan sampel penelitian yang belum diketahui pasti totalnya. Ya, sementara rumus Slovin udah tahu yang tadi ya, sampel dengan pendekatan rumus Lemchow ditentukan oleh nilai maksimal estimasi ya tingkat kesalahan. Oke, langsung aja. Jadi kita langsung pakai itu aja ya, pakai si eh apa namanya? Pakai si Slovin lah ya. Ini ada lagi namanya penelitian case control. Tadi kan kita ngomong cross sectional, ada lagi namanya case control. Apa maksudnya? Ya, suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Ya, oke, kita lihat lagi. Ini artinya sebenarnya lihat dari cause effect relationship ya, cause effect relationship ya. Jadi kita melihat sebab akibat ya. Kalau kayak gini hubungan sebab akibatnya seperti apa? Dia pakai biasanya case control ya. Rumusnya seperti ini. Gua ada nggak nanti kita pakai gini? Nggak tahu. Kalau kalian penelitiannya seperti ini, berarti pakai ini ya. Jadi eh, apa namanya kita mau melihat harusnya sih enggak ya. Biasanya langsung pakai Slovin kalau menurut saya ya. Oke, ada lagi namanya penelitian kohort. Ya, kohort itu seperti apa? Jumlah minimal untuk kelompok exposure dan non-exposure. Ya, jadi terpapar atau enggak kayak gitu. Ya, jika yang digunakan adalah proporsi penelitian kohort nilainya P0 pada rumus ya dan lain-lain. Ini ceritanya yang biasanya lebih ke medical ya, sakit atau apa-apa bagaimana ini biasanya pakai rumusnya seperti ini. Lebih ke risiko ya, risiko. Oke.
rumus sampel penelitian case control dan cohort. Jadi ada juga yang eh apa double, ada yang pakai case control dan juga dia pakai cohort ya. Bisa dijadikan satu ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita lihat terutama jika menggunakan ukuran proporsi hanya saja untuk penelitian cohort, ada juga yang menggunakan ukuran data kontinu nilai min ya. Seperti apa? Ini ada contohnya ya. Oke, ini ada oke, ini rumus besar sampel ya, kita lihat ya. Contohnya aja langsung. Kita ingin mencari sampel minimal pada penelitian tentang pengaruh pemberian ASI ya, eksklusif dengan eh apa namanya, kita melihat dari berat badannya ya, kita lihat yang dikasih ASI terus kita lihat dari berat badannya ya, dengan menggunakan tingkat kemaknaan atau tingkat kesalahannya itu ya, benarnya berarti 95%, berarti selisihnya 5% ya kesalahannya, dan tingkat kuasa itu 90% atau betanya 0,10, serta kesudahan atau outcome-nya yang diamati adalah berat badan bayi yang ditetapkan memiliki nilai asumsi sekian 0,94 kilo ya. Dan estimasi selisih antara nilai min ya outcome-nya, berat badan kelompok tidak terpapar dan kelompok terpapar ya, yang terpapar dan juga tidak terpapar dengan kondisi yang dari ASI. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau tadi kan kalau terpapar bagaimana, kalau tidak terpapar bagaimana. Tapi kita lihat bagaimana kalau yang terpapar dan tidak dengan pemberian ASI seperti itu. Ya, nah, ini kita lihat ya. Eh, oke, di sini kita melihat mengacu hasil penelitian. Jadi kita bisa melihat juga dari hasil penelitian yang ada ya. Ini langsung rumusnya ya. Oke, langsung masuk. Ini rumus yang tadi ya. Nah, ini ya rumusnya. Nah, ini pakai di sini ya, si pakai cohort tadi ya. Oke, pakai cohort, rumusnya seperti ini. Nah, pada penelitian cohort harus ditambah dengan jumlah loss to follow atau selama pengamatan biasanya diasumsikan 15%. Nah, pada contoh di atas, maka sampel minimal yang diperlukan menjadi 52, 1 plus 0,15. Jadi ada asumsinya berapa ya. Jadi dibulatkan yang tadinya 51 atau 52 ya, dibulatkan lagi ya, sebanyak 60 bayi. Berarti kalau terpapar dan tidak terpapar berarti totalnya ada 120 bayi seperti itu ya. Ini agak-agak ini lebih sosial ya. Kalau menurut saya lebih science banget ya. Kalau kita alhamdulillah lah pakainya nggak usah ribet-ribet ya. Pakainya sislovin aja udah ya. Oke, itu kan tadi kita belajar terkait dengan rumus-rumus ya. Maksudnya ngelihat dari rumusnya seperti apa, tapi saya menyarankan kalian kalau memang pakai kuantitatif itu pakainya si Slovin itu wajib ya. Pakai Slovin minimal itu. Oke, nah ini tapi sebenarnya ada juga yang bisa langsung pakai seperti ini, sampel. Ya, maksudnya pakai teori langsung. Nah, tapi memang dari teori ini sebenarnya isinya juga sama aja ya. Tapi memang lebih baik dibuktikan nanti dengan si perhitungan Slovinnya gitu ya. Oke, di sini ada contoh-contoh namanya Roscoe ya, juga ada Gay dan Deal ya. Ini apa expert ya, ahli-ahli statistik juga menyampaikan ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian ya. Jika sampel dipecah ya, misalnya ada dua kategori, ada beberapa kategori, itu sampel minimal 30. Jadi memang secara umum ya untuk mendapatkan responden itu secara teorinya itu memang minimal 30 ya. Kalau di bawah 30 terus gimana Bu? Cuma ada 5 orang gitu. 5 orang itu arti atau 10 orang itu artinya masuknya ke sampel sampel jenuh, sorry. Ya itu harus kita lihat lagi sampel jenuh. Artinya sebenarnya tidak bisa dikatakan apa namanya sampel ya, bukan jadi populasi karena nggak ada populasi cuma 5, 5 apa kalau kayak gitu ya. Populasi 5 biji, apa populasi 5 biji mah apa ya gitu. Itu mah bukan populasi ya namanya. Jadi itu dikatakan sampel jenuh ya, itu masuknya sebenarnya jadi kayak non probability karena memang tidak bisa dihitung, bukan menjadi kemungkinan, hanya nanya sebenarnya. Nah, itu agak berbeda ya. Tapi itu ada juga, tapi itu ya harus beda ya, beda kondisinya. Jadi nggak seperti kuantitatif beda. Nah, itu harus dipelajari lagi ya. Nanti bisa kalian baca kalau memang kalian ada case seperti itu ya. Nah, jadi minimal 30 orang ya. Karena ada juga yang bikin asal-asal saya bikinnya cuma 15 Bu. Kenapa 15? Yang gampang aja orangnya dapatnya cuma 15.
Di proyeknya ada berapa? Ada 100 sih misalnya. Itu ada yang kemarin jawabnya gitu. Kenapa ada 100 ngambil 15? Yang mau dijawab cuma 15 orang, Bu. Nah, artinya apa? Tidak baca kalau kayak gitu, ya. Main langsung, ya pokoknya dapatnya 15 saja, Bu. Nah, itu jawaban yang inilah, ya. Jangan besar, jangan kayak gitu jawabannya, ya. Itu harus memang ada dasarnya, ya. Jadi harus 30 orang. Akhirnya seperti apa kalau nyampe kayak gitu? Akhirnya diulang, ya. Mau nggak mau akhirnya diulang. Diulang jadi sidang ulang. Nah, jadi jangan sampai 2 kali, ya. Nah, ini 30 ya, dalam penelitian multivariat, ya, analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel. Jadi gini, misalnya variabel kita, pertanyaan kita ada 20 misalnya, ya. Itu juga kita lihat. Kalau variabel kita 20, ada yang kayak gini. Ini dalam satu anak jadi semua nih. Saya pernah soalnya. Variabel dia pertanyaannya 20. Enggak malah. Pertanyaannya 7. Yang ditanya tuh 7. 7 kalau nggak salah. Tapi dia bikin, saya nggak ngerti tuh gimana bisa masukin ke statistiknya. Ngaco banget ya. Pertanyaannya itu 7 atau 10 gitu ya. Tapi itu 10 itu misalnya ada yang cuma pertanyaannya kerjanya sudah berapa tahun gitu. Terus udah gitu, eh, apa namanya, umurnya berapa tahun. Terus bagian apa? Itu bukan pertanyaan variabel kalau gitu. Itu karena cuma mau nanya doang, mau diapain juga kan ya. Tapi variabel tadi dimasukin ke statistik. Aduh ya Allah, saya waktu itu nyampe bingung banget. Terus apa namanya? Dan dia nggak mau ganti. Dan dia nggak mau ganti, nggak mau, Bu, saya nggak mau ganti. Lagi gimana, saya juga nggak mau ngasih nilai kalau kayak gitu. Ya akhirnya, memang mau nggak mau diganti karena saya juga nggak mau tanda tangan, ya. Maksudnya, masa saya tanda tangan nanti kalian ngikutin lagi, berarti saya yang ngaco. Berarti kalau kayak gitu, ya, menjerumuskan nggak mau, nggak, saya juga nggak mau ngejerumusin. Nah, hal-hal yang kayak gitu coba sambil dibaca. Jadi kalian semua di sini pada saat memang sudah mengetahui tujuan skripsi, ya, itu gampang sebenarnya, ya. Kalau udah tahu bab satu udah kelar, itu bab 2 kan tinggal mengikuti, ya. Nah, otomatis bab 3 kita sambil cari-cari lagi model yang memang cocok dengan tujuan kita tuh seperti apa. Itu sudah kelihatan sebenarnya di awal. Kalau kita sudah jelas masalahnya apa, tujuannya mau ngapain, itu udah kelihatan tuh, ya. Itu udah kelihatan mau kayak apa nanti modelnya untuk mendapatkan satu hasil hasil dari tujuan yang mau kita cari, itu mau pakai apa, kita udah tahu. Caranya gimana, Bu? Caranya baca sebenarnya, ya, balik lagi baca lagi, bacanya dari beberapa jurnal, berapa dari literatur seperti apa yang memang cocok dengan tujuan kita punya, ya. Nah, kalau sudah tahu itu, otomatis kita tahu siapa yang mau kita tanya, ya nggak? Kita tahu tujuan, nggak mungkin kalau kita udah tahu tujuan terus kita nggak tahu mau nanya sama siapa. Yang kayak saya cerita, eh dia mau, tujuan dia adalah untuk melihat waste management, mau melihat waste material, ya, bukan bukan waste management, ya, waste material, ya, material besi pada saat itu, ya. Nah, terus yang ditanya siapa? Yang saya bilang GA yang ditanya. Tahu GA, ya, layanan umum, yang ngurusin apa, jamuan, mana tahu ngomongin besi kan gitu, ya. Nah, itu yang ditanya. Sedangkan itu sudah masuk ke dalam pertanyaan yang saya bilang, ya Allah, ini gimana sih logikanya gitu kan, ya. Jadi jangan sampai kalian coba mau nanyanya apa, ya. Terus udah gitu yang ditanya siapa pula gitu, ya. Udah nggak nyambung. Kenapa? Nanti hasilnya jelek, ngaruh ke data, nanti nggak reliable sama nggak valid sebenarnya. Nanti hasil kalian ujungnya juga jelek, jadi aneh karena orang itu nggak paham. Misalnya nomor satu, tiga, lima itu mirip-mirip pertanyaannya. Nomor satu dia jawabnya lima, nomor tiga yang harusnya dia jawabnya lima, yang nomor tiga jawabnya jadi satu. Padahal dia bilang 5. Nomor satu itu kurang lebih mirip sama dengan nomor 3 misalnya. Nomor 5 balik lagi ke nomor 5. Nah gitu, 1, 3, 5. 5-nya balik lagi ke 5. Nah itu udah ngaco, itu udah salah. Itu nanti statistiknya langsung kelihatan. Lah tadi di atas ngomongin ini, yang ini ngomong ini, ngomong ini. Udah ngaco, beda, ya. Nah itu juga harus dilihat, ya. Oke, nah ini jadi sebenarnya semua si expert-expert ini dia akan, eh, kalau kalian baca, ya, ini nanti bisa kalian lihat, ya, buat nanti bantu buat skripsi kalian. Ini mirip-mirip. Intinya adalah minimal 30 sampel sebenarnya.
ya, atau minimum 10% dari populasinya. 10% dari populasinya. Jadi entah kalian mau pakai apa, menurut Gaydale gitu kan. Tapi tetap balik lagi, nah kita akan membuktikan dengan cara rumus Slovin. Nah, kayak gitu nanti ya. Oke, nah jadi yang tadi saya bilang terkait dengan variabelnya berapa, ditanyanya berapa, terus udah gitu, baiknya itu kalau variabelnya 10 berarti berapa kali dari variabelnya itu juga bisa dilihat dari situ ya. Terus ada lagi namanya si Frankel sama si Wallen, ini juga sama ya, penelitian deskriptif sebanyak 100, korelasional 50 ya. Terus kausal perbandingan 30 per grup. Ya, ini per grup per 30. Balik lagi per grup itu pasti 30 30. Kita mau melihat ya, karena memang paling idealnya seperti itu. Oke, terus ada lagi dengan cara mengalihkan variabel. Variabelnya 5 berarti 5 kali 5, 25 misalnya kayak gitu. 5 kalinya misalnya ya. Terus Ari Kunto juga sama. Nah, ini 25 sampai 30% dari jumlah populasi ya berarti ya. Oke, nah ini ada juga namanya Imam Ghazali. Nah, biasanya kalau saya pakai Imam Ghazali ya, kalau bisa pakai Sam ya. Dari anak-anak kita, maksudnya dari Bakri, jarang yang pakai SEM, padahal ini bagus, tapi akhirnya saya ada satu mahasiswa yang dia pakai metode SEM, ya. Metode SEM itu dia memang harus ada 100 sampel, ya. 100 sampel, dan itu memang bagus ya, pakai SEM itu lebih akurat, ya, dan juga memang bagus lah pokoknya, ya. Kita melihat dari X dan Y, ya, variabel dependen sama independennya bagaimana. Nah, ini bisa kalian pakai dari S1, S2, sampai S3. Saya sekarang lagi pakai SEM ini juga. Saya masih belajar ya. Karena susah sebenarnya. Dibilang susah, nggak susah, cuma ya agak ribet aja gitu ya. Kalau kalian mau pakai ini silakan, karena ada juga kok yang... dulu saya S1 pakai SEM ini juga. Saya pakai SEM PLS ya. Saya waktu S1 pakai ini. S2 kayaknya S1, S2, S3 saya pakai SEM. Ya, tiga-tiganya saya pakai SEM. Saya baru sadar ya. Tapi saya juga lupa caranya gimana. Oke. Ini sebenarnya kalau kita masuk, Bu, metodologi kita belajar ini semua nggak? Kalau ini udah jadi satu ini sendiri aja udah habis waktu 1 semester ya. Jadi memang kita hanya belajar terkait dengan garis besarnya. Tapi memang kalau memang khusus bagaimana statistiknya itu kalian memang belajar sendiri karena statistiknya udah selesai ya, nggak ada mata kuliahnya lagi ya. Jadi sekarang itu juga memang pelatihan-pelatihan terus udah gitu dari Google ya, dari YouTube, dari mana-mana bisa kita pelajari ya. Saya juga sama mempelajari ini juga mau nggak mau sendiri ya. Jadi memang seperti itu karena kalau enggak ya memang eh, bahkan yang kuliah saat ini saya S3 aja dia juga nggak ada mata kuliah bikin SEM itu gimana Bu, statistik nggak ada. Cuman garis besarnya tuh kalian paham bagaimana gitu ya. Poin besarnya apa yang mau kita cari itu tahu. Cuma bagaimana alat ukurnya itu kita pelajari sendiri ya. Oke, ini juga sama Sugiono, Her et al. Ini sama ya 30. Ini 30, ini 100 minimum ya. Ini macam-macam. Oke, ini juga ada lagi menurut Tabanik dan Fidel ya. Seperti ini rumusnya, tapi balik lagi sebenarnya mirip-mirip juga ya ngelihat hasilnya. Oke, sama aja. Oke, ini masih banyak nih takutnya pusing. Ini udah terakhir sebenarnya instrumen penelitian. Nah, ini tapi terkait dengan sedikit statistik uji validitas dan juga reliabilitas ya. Mungkin kayaknya kita memang harus ada satu, sorry ya nggak apa-apa ya. Jadi ada satu tambahan, tapi ini nggak lama kok, cuma sedikit ya. Nanti setelah UTS kalian langsung belajar ini. Bukan belajar, langsung bikin kelompok ini sih sebenarnya ya. Bikin ngerjain ini ya. Nah, ini yang memang harus kita pelajari. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Mungkin minggu depan boleh kali ya kalau kalian kosong mulai hari apa ya? Senin kosong nggak kalian? Senin depan masih kosong? Saya ambil ya. Tapi nggak usah malam-malam. Jam 6:30 aja ya. Menurut saya ini nggak lama kok, sebentar. Jadi nanti saya langsung eh tag ke Mas Faiz ya, ke BAA ya. Gitu ya. Yang lain ada yang bentrok nggak hari Senin depan? Harusnya kan udah pada reading days ya. Nggak ada lagi mata kuliah, jadi udah rebutan sama dosen aja sih biasanya. Oke, yang lain ada yang keberatan nggak? Ada yang nggak bisa nggak? Kalau Senin minggu depan saya minta waktunya. Cuma sebentar aja sih kayaknya. Sebentar sih. Nggak ada ya. Oke ya. Setuju ya. Oke kalau gitu.
Nanti saya langsung bikin di BLA minta. Ada yang mau tanya? Ibu mau izin bertanya. Boleh. Kasus skripsi saya tuh justru yang Ibu sebut tadi, Bu. Yang kalau memang populasinya kan saya di subkon ya, Ibu. Hmm. Subkon tuh kalau udah dengan kalau sebenarnya ditanya orang stafnya aja tuh memang staf aja tuh hanya 9 orangan, Bu. Atau bahkan cuman dengan supervisi dan lain-lain anggapan di 11 apa 12 orang. Kalau dengan Tentang pekerja apa? dan lain-lain. Tentang ini, Bu, subkon fondasi. Berarti kan pekerjaan pondasinya. Ya. Ya, mau diapain? Oh, Syifa tuh yang kemarin masalah pekerjaan pondasi mau dilihat biaya waktunya ya. Iya, Ibu. Kamu ya, udah dapat sama Bu Fatin. Enggak, Bu. Jadinya tentang keterlambatan, Bu. Enggak, bukan yang Wah, tanah mah itu PDT, Bu. Beda kok lagi. gitu? Ah, itu yang mana sih? Kamu yang WhatsApp saya bukan sih? Bukan, Bu. Enggak, kayaknya enggak Bukan. nge-WhatsApp Ibu. Di Syifa yang mana sih? Ya udah. Oh gitu. Oh, kamu udah sama Pak Ade berarti? Iya, sama Pak Ade, Oh Bu. gitu. Terkait dengan keterlambatan. Oke, keterlambatan si Subkon. Gitu. Iya, Atau pekerjaannya siapa? Subkon. Kapkon Fondasi, Bu. Cuma orangnya cuma sedikit. Menurut saya sih sebenarnya nggak harus jenuh ya. Bisa dilihat dari kan kamu bisa nanya juga ke kontraktor dan lain-lain sebenarnya mah harusnya. Karena dalam satu project hitungannya dalam satu project bukan kita melihat terkait dengan bagaimana kinerja si subkon kan nggak Iya. ya kan? Karena yang terlibat dalam pekerjaan pondasi tadi kan bukan cuma subkon semua ya nggak? Ada Menkon ikutan. Ada Iya. konsultan ikutan, ada owner ikutan dia bayar. Ya kan? Karena dia kecuali kalau kita melihat bagaimana kinerja si subkonnya, Shiva punya misalnya. Itu aja itu juga sama, kita bisa nanya 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 karena populasi kita adalah proyek X sebenarnya. Jadi Tapi mau kok nggak mau Shiva harus tanya banyak orang, 30 orang jadi nggak bisa minimal. dari subkonnya aja ya, Ibu? Harusnya enggak ya, karena kita harus bisa melihat dari karakteristik pekerjaan proyek di situ, pondasi itu gara-gara apa. Karena nggak cuma masalahnya dari subkon, bisa dari Iya. masalahnya dari menkon kan. Menkon dari mana? Dari owner logikanya. Ya nggak? Perubahan desain dari siapa misalnya, gitu kan ya? Nah, logikanya kayak gitu. Tapi Bu, kalau ada satu lagi kasus nih, Bu. Saya misalnya ambil Mm-mm. proyek saya yang sekarang. Ini kan nggak proyek besar ya, Bu. Cuman proyek pembangunan pabrik yang cuman 3 gedung kecil gitu, Bu. Dan emang kalau Mm-mm. dikatain dengan owner, yang terlibat di owner tuh cuman satu orang, dan yang terlibat dari supply material ke sini tuh cuman satu orang juga, dan mungkin ada orang sipil juga jumlahnya itu dengan pekerja mungkin ada 10 dan dengan kita 40 ya dihitung-hitung hanya ada sekitar 60. Berarti Mm. itu sampelnya tetap harus 30 Bu, tetap walaupun hanya 60 orang Betul, populasi. betul. Kalau kalau populasinya Shiva punya cuma 35, ya udah semua dipakai jadi populasi jadiin sampel kayak gitu. Ya karena kalau 60 misalnya tiga misalnya berapa punya 60 tapi kita pakai 5 nggak bisa mendeskripsikan 5 orang karena mungkin yang pentingnya ada 5 orang yang lain misalnya itu Ya. loh yang sebenarnya gitu kan siapa tahu sebenarnya bukan 5 orang ini 10 orang yang di sebelah sana tuh yang tahu masalahnya misalnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya misalnya saya ambil dari yang saya itu 10%-nya, misalnya orang saya 10%-nya, dan saya Nah, ngambil yang kayak orang kayak dari orang subkon sebelah tentang beton gitu, saya ambil satu orang, mm-mm, terus ambil dari karena memang suppliernya cuma satu orang ya Bu yang ditugasin di sini, saya ambil mm-mm. dia satu orang dan ownernya satu orang itu boleh Bu? Dilihat dari yang memang dia terlibat dan memang memahami. Misalnya dalam satu subcon itu ada P, ada PM, ada orang apalagi planner, ada orang ngitung, ada 3 4 orang yang ngerti. 4 orangnya itu yang harus kita tanya, gitu. Jadi bukan dilihat dari berapa orangnya, tapi memang orang yang memang memahami dan terlibat dari total jumlah sampel yang kita hitung tadi itu, ya.
Entah misalnya dari owner saya mau ambil 2 orang aja deh, 2 orang itu adalah orang yang bagian ini gitu. Nanti itu harus kamu breakdown siapa aja respondennya. Jadi nggak cuma responden saya ada 30 orang, tapi nggak dilihat 30 orang tuh siapa aja. Itu harus harus jelas gitu ya. Jadi nggak baik juga Nanti kalau Syifa saya ambil 30 orang. bisa tanya kenapa? Kalaupun saya ambil 30 orang, tapi orang orang yang ngerti proyek benernya tuh cuman ada 10 orang, berarti nggak apa-apa, Bu, diambilnya 10 orang itu aja. Enggak, tetap 30 kalau sampel. Tetap mau nggak mau ya, mau nggak mau 30 orang, iya mau nggak mau, tapi maksudnya kalau yang GA jadi mau nggak mau ikut ya. Maksudnya orang yang nggak paham itu harus kamu jelasin dulu sih seperti apa gitu. Ya memang agak tricky ya, agak-agak gimana makanya 30 orang itu juga harus dilihat siapanya. Nah, ini ya yang sifatnya itu memang harus dilihat dari teorinya, baca ya. Kalau misalnya sampel cuma populasi 30 orang itu seperti apa? Kamu Google aja udah langsung kebuka kok. Gitu. Ya, sekarang kan udah ada bantuan dari ChatGPT. Ingat ya, ChatGPT bukan berarti kita langsung nyontek dari situ, tapi buat referensi kita. Ya, itu seperti apa? Ya, Baik, Bu. mau kita tanya. Ya, gitu. Oke. Nanti detailnya boleh tanya ke pembimbing ya, Syifa ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Berarti kalau kamu ke Pade, berarti nanti saya yang uji. Ya, oke. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada, cukup berarti cukup ya, nggak ada lagi? Cukup, nggak ada lagi? Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya langsung ke Mas Faiz ya, bisa biar langsung nggak nggak apa namanya nggak kelewat. Biasanya suka rebut-rebutan ya sama yang lain ya jamnya. Berarti udah confirm semua. Minggu depan Senin jam 6:30 kita cuma sebentar. Insya Allah sebentar sih ya, nggak lama kecuali kalau kalian memang ada yang mau kita bahas ya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya. eh Sehat-sehat ya. Kayaknya lagi kondisi banyak virus ya, katanya banyak penyakit ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat ya, dilindungin ya. Sekali lagi terima kasih. Ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak, Ya, Bu. terima kasih.